Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita di channel Guntur Rumah Putra ya teman-teman ya. Pada kali ini kita akan melanjut tentang pembelajaran kita di mata kuliah web programming, yaitu mengenai topik di sini ya teman-teman ya, berhubungan dengan pengkondisian ataupun percabangan di PHP teman-teman ya. Tetapi sebelumnya saya jelaskan dulu tujuan pembelajaran kita, yaitu berhubungan dengan mengetahui statement ataupun pernyataan pengkondisian atau percabangan di dalam PHP yang digunakan nantinya. Selanjutnya kita mampu mengaplikasikan bentuk pengkondisian tadi ya ataupun percabangan tadi itu ke dalam pemrograman PHP teman-teman ya. Kita bisa mendevelopnya ataupun mengembangkan berdasarkan logika ya untuk menyelesaikan suatu kasus yang kita hadapi ya teman-teman ya, dengan algoritma yang kita pakai di situ teman-teman ya. Oke, baiklah. Di sini sebelumnya kita sudah bahas mengenai control flow ya. Control flow di PHP atau disebut juga dengan struktur kendali ya teman-teman ya. Control flow ini yang terbagi menjadi yang pertama yaitu looping ataupun perulangan. Mengenai looping ini teman-teman kita sudah bahas ya teman-teman ya di video sebelumnya mengenai looping ataupun perulangan. Untuk informasi mengenai penjelasan dari looping ini ataupun perulangan ini bisa teman-teman lihat lengkapnya pada video ya di pojok kanan atas ini ya teman-teman ya, mengenai looping ataupun perulangan pada PHP. Selanjutnya di sini kita akan bahas yaitu mengenai pengkondisian ya teman-teman ya, ataupun percabangan yang digunakan di dalam PHP. Jadi di dalam pengkondisian ataupun percabangan di PHP ini kita akan bahas yaitu mengenai statement if ya teman-teman ya, ataupun pernyataan if, yang mana statement if ini ataupun pernyataan if ini dia merupakan pernyataan bersyarat ya teman-teman ya, yang digunakan untuk melakukan tindakan ataupun action yang berbeda berdasarkan pada kondisi ataupun syarat yang berbeda ya teman-teman ya. Selanjutnya juga kita akan bahas mengenai statement if else di situ, yang mana ini juga merupakan ya pernyataan ataupun statement ya yang dapat digunakan sebagai alternatif untuk dia urutan perintah ya yang harus dilakukan ya teman-teman ya, apabila terdapat dia prosesnya lebih dari satu ya teman-teman ya, yaitu bisa bernilai true dan false ya teman-teman ya, benar ataupun salah di sini. Selanjutnya yang ketiga kita akan bahas yaitu mengenai statement ataupun pernyataan if else di sini. Ini merupakan pernyataan persyaratan juga ya teman-teman ya, yang dapat kita gunakan ya teman-teman ya untuk memilih salah satu dari beberapa blok kode yang akan dijalankan ya. Selanjutnya yang keempat kita akan bahas juga mengenai ternary operator ya teman-teman ya. Jadi dia ternary operator ini dia merupakan operator untuk mengganti if else secara sederhana ya teman-teman ya. Dan yang terakhir yang kelima kita akan bahas yaitu mengenai statement switch di sini ya teman-teman ya. Jadi dia pernyataan switch ini dia dapat kita gunakan ya teman-teman ya untuk memilih salah satu dari banyak blok kode yang akan dijalankan nantinya. Oke, baiklah teman-teman, untuk lebih jelasnya kita akan langsung praktekin ya mengenai topik bahasan pengkondisian ini ataupun percabangan pada PHP ini. Oke, let's code PHP ya teman-teman ya. Oke, baiklah teman-teman, di sini kita akan langsung praktekin ya teman-teman ya menggunakan kode editor kita yaitu Visual Studio Code di sini. Bagaimana cara untuk melakukan instalasi beserta settingnya bisa teman-teman lihat videonya pada sudut kanan atas ini teman-teman ya, berhubungan dengan instalasi dan setting Visual Studio Code ini. Oke, kita double klik di sini. Ini dia tampilannya lagi proses ya teman-teman ya. Kita akan buka folder yang sudah kita buat sebelumnya ya. Pada pembelajaran sebelumnya kita klik di sini file. Kita pilih open folder ya. Kita menuju ke C, ke SAM, ke htdoc di sini. Kemudian kita select di sini PHP web ya teman-teman ya. Folder yang sudah kita buat ya di sini ya teman-teman ya, PHP web di sini. Kita pilih di sini select folder. Ini dia teman-teman ya, file-file yang sudah kita buat pada pembelajaran sebelumnya. Pada pembelajaran sebelumnya kita sudah jelaskan di sini yaitu berhubungan dengan sintaks PHP teman-teman ya, pengenalan PHP. Informasi tentang videonya bisa teman-teman lihat pada sudut kanan atas ini ya, berhubungan dengan pengenalan PHP. Kemudian kita sudah jelaskan juga yaitu variabel ya, operator ya di PHP juga ya. Bisa teman-teman cek videonya ya di playlist ya. Kemudian juga kita sudah jelaskan yaitu berhubungan dengan struktur kendali ya. Kita bahas looping ya di sini ya, ada while, do while, for each ya, dan latihan-latihannya bisa teman-teman cek ya di playlist mengenai web programming ya. Oke, sekarang kita akan bahas mengenai pengkondisian teman-teman ya, atau dia percabangan yang digunakan dalam PHP. Coba kita kecilkan ini dulu. Kita akan buat file di sini ya teman-teman ya, di dalam folder PHP web ya. Kemudian di dua titik struktur penghubung kendali ini kita akan buat file baru ya. Kita klik kanan di sini, kita pilih di sini new file. Kita beri namanya 6 kondisi penghubung percabangan penghubung if ya.
.php di sini teman-teman, enter. Ini dia mengenai file name-nya teman-teman ya, atau nama filenya. Jadi di kondisi percabangan if ini kita akan bahas yaitu mengenai di sini teman-teman pengkondisian dan percabangan ya teman-teman ya. Pengkondisian atau dia percabangan di sini teman-teman. Ya, yang terdiri dia pertama ada namanya statement if teman-teman ya. Kemudian ada juga yang kedua ya. Ada juga namanya statement if else di sini teman-teman ya. Kemudian yang ketiga ada juga namanya if else di sini. Selanjutnya yang keempat ada namanya operator ternary ya teman-teman ya. Jadi operator ternary ini dia merupakan operator untuk mengganti if else ya teman-teman ya. Secara sederhana di sini teman-teman. Ya. Kemudian ini kita perbaiki dulu ya. Ini yang kelima kita akan bahas yaitu mengenai statement switch di sini teman-teman. Jadi statement switch ini dia teman-teman digunakan untuk memilih salah satu blok ya teman-teman ya dari blok kode yang dibuat ya teman-teman ya. Di sini dia. Jadi kita akan bahas di sini pengkondisian ataupun percabangan pada PHP teman-teman ya secara bertahap. Di sini kita blok di sini kita jadikan komentar, Ctrl slash ya di keyboard kita tekan supaya dia menjadi komentar di sini teman-teman ya. Pertama sekali kita akan bahas yaitu mengenai statement if ya teman-teman ya. Kita ketikkan di sini kode PHP-nya php tab enter. Kita buat variabel baru ya, misalkan $x di sini. Kita kasih nilainya misalkan 20 di sini ya, titik koma. Selanjutnya kita akan buat di sini teman-teman pernyataan dengan statement if ya teman-teman ya. Seperti ini teman-teman ya. Jika if ya $x ya, variabel x itu lebih kecil 30, ini maka akan menjalankan blok kode di sini teman-teman ya. Jika benar ya, kita bikin di sini echo benar misalkan ya. Ini titik koma. Ini dia seperti ini tampilannya ya. Coba kita uji coba dulu teman-teman ya pernyataan if ini ya teman-teman ya. Kita simpan, file, save ya. Coba kita buka di sini browser kita. Tetapi kita jalankan dulu some server kita teman-teman ya. Double klik di sini. Kita klik di sini start ya untuk menjalankan Apache-nya. Kalau MySQL-nya bisa juga belum dijalankan ya. Coba kita menuju ke browser kita. Jadi dia teman-teman file name-nya ini terletak di sini ya teman-teman ya, di PHP web ya. Kemudian 2 titik struktur penghubung kendali di sini, baru dia ini file name-nya 6 kondisi penghubung percabangan penghubung if titik PHP di sini. Kita akan akses ya. Kita ketikkan di sini localhost PHP web, baru di sini 2 titik itu struktur penghubung kendali. Nama file name-nya yaitu tadi teman-teman ya, 6 kondisi penghubung percabangan penghubung if titik PHP di sini teman-teman ya. Enter. Maka di sini akan ditampilkan bernilai benar ya teman-teman ya. Coba kita perkecil di sini. Ini kita perkecil aja ya. Maka di sini akan bernilai benar ya teman-teman ya. Kalau misalkan kita rubah di sini dia, misalkan dia 50 ya, kita simpan, Ctrl S, kita refresh lagi, maka dia tidak akan menghasilkan apa-apa di sini teman-teman ya. Karena di sini logikanya seperti ini teman-teman ya. X-nya kan 50 ya. 50 lebih kecil dari 30. Salah ya teman-teman ya. Maka dia nggak bisa masuk ke dalam blok kodenya ya teman-teman ya. Sementara di bawahnya nggak ada kode apa-apa, maka dia akan menghasilkan kosong di sini teman-teman. Tetapi kalau misalkan dia bernilai benar tadi ya, misalkan 20 ya. 20 lebih kecil dari 30. Benar ya teman-teman ya kondisinya ya. Maka dia akan masuk ke dalam bloknya dan menjalankan pernyataan yaitu benar di sini teman-teman ya. Seperti ini ya teman-teman ya. Selanjutnya di sini kita akan tambahkan di sini teman-teman ya. Jadi kalau misalkan dia tadi seperti ini ya, misalkan ini kita bikin dia 50, kita simpan. Ini kan dia tadi nggak menghasilkan apa-apa ya teman-teman ya. Jadi kalau misalkan dia kondisinya ataupun syaratnya ini tidak terpenuhi, kita bisa menampilkan di sini dengan perintah apapun itu ya, dengan menggunakan kode else di sini teman-teman ya. Maka bisa kita bikin pernyataannya di sini salah misalkan ya, titik koma, kita simpan. Ketika dijalankan ya, maka akan menghasilkan salah di sini teman-teman ya, karena dia kondisi ataupun syaratnya di sini tidak memenuhi ya teman-teman ya. 50 lebih kecil dari 30, nggak benar ya teman-teman ya. Maka dia nggak akan bisa masuk ke dalam pernyataan benar ini, sehingga dia akan menjalankan di sini pernyataan salah di sini teman-teman.
Selanjutnya teman-teman kita bisa jelaskan ya di sini teman-teman ya mengenai pernyataan yang ketiga ini ya teman-teman ya. Statement if, else if ya, else di sini ya. Jadi kita mau bikin di sini dia seperti ini teman-teman ya. Dengan menggunakan else if di sini, jika dia misalkan kita buat di sini dia $x-nya ini sama dengan misalkan 50 ya teman-teman ya. Maka dia akan menjalankan misalkan pernyataan di sini yaitu nilainya sama ya teman-teman ya. Ini misalkan seperti ini ya. Coba kita simpan ya. Kita klik sini reload ya. Maka di sini akan ditampilkan nilainya sama di sini teman-teman ya. Kenapa? Karena kalau dari logikanya di sini kan dia variabel x-nya yang diwakili $x di sini kan nilainya 50 ya teman-teman ya. Maka akan diuji coba ya jika 50 lebih kecil dari 30. Nggak benar ya teman-teman ya. Kemudian masuk ke else if yang kedua ini ya. 50 sama dengan 50. Maka di sini benar ya teman-teman ya. Ketika dia benar, maka akan menjalankan di sini pernyataan nilainya sama di sini teman-teman ya. Jadi teman-teman bisa mengujinya mungkin dengan mengubah nilai pada x di sini teman-teman ya. Misalkan 20 ya. Kita simpan. Bisa seperti ini teman-teman ya. 20 lebih kecil dari 30 maka akan menjalankan benar di sini. Kalau misalkan kita bikin di sini 60, kita simpan, maka akan menjalankan salah di sini. Karena kondisi dan syarat ini dia tidak terpenuhi, maka dia akan menjalankan else di sini. Kalau misalkan kita bikin di sini dia 50, maka akan menjalankan yang ini ya teman-teman ya. Else if yang kedua ini ya teman-teman ya, nilainya sama. Oke, selanjutnya kita akan buat ya teman-teman ya, logika if ya, dengan menggunakan statement if, else di sini teman-teman ya, yang ketiga ini ya, yaitu berhubungan dengan nilai mahasiswa. Dengan rentang nilainya akan menentukan grade dan keterangan dari nilai mahasiswa tersebut ya. Coba kita buat di sini BR dulu teman-teman. Kemudian kita buat juga HR ya. Ini horizontal rule-nya, kita simpan. Coba kita refresh ya, reload ya, maka akan menampilkan horizontal rule di sini. Kita beri dia di sini variabel baru ya teman-teman ya. Misalkan $nilai di sini sama dengan kita kasih nilainya misalkan 85 di sini titik koma. Selanjutnya di sini kita akan uji coba ya teman-teman ya. Misalkan kita buat algoritmanya seperti ini teman-teman ya. Jika dia lebih besar sama dengan 80, maka dia akan dapat grade-nya A. Kemudian keterangannya akan memuaskan di sini teman-teman ya. Jadi logikanya seperti ini teman-teman ya. If ya $nilai, variabel nilai ini lebih atau dia sama dengan 80, maka ya dia akan mendapat grade-nya A ya teman-teman ya, dan keterangannya memuaskan ya. Yang mana dia ditampung di variabel yaitu grade ya, sama dengan A di sini. Kemudian keterangannya ditampung di variabel $ket di sini ya teman-teman ya, sama dengan dia keterangannya yaitu memuaskan. Ya, seperti itu ya. Ini prosesnya. Coba kita tampilkan di sini ya teman-teman ya. Outputnya ya, untuk ditampilkan ke browser kita ini. Misalkan kita ketikkan di sini echo pernyataannya yaitu nilai Anda. Ini kita panggil variabel nilai ya. Nih, kita kasih BR di sini supaya enter nanti titik koma. Kemudian kita panggil juga dia grade-nya ya teman-teman ya. Kita copy aja nih, shift alt tanda panah ke bawah. Ini kita rubah menjadi grade. Kita rubah ini $nilai menjadi $grade di sini. Kita copy lagi, shift alt tanda panah ke bawah. Ini kita rubah menjadi ket ya teman-teman ya, $ket-nya untuk menampilkan di sini dia keterangan. Oke, seperti itu. Ini bisa kita hapus ya. Kita simpan, coba kita refresh, maka dia akan menampilkan seperti ini hasilnya teman-teman ya. Di sini kan dia $nilainya 85 ya teman-teman ya. Maka akan diuji coba di sini ya. Jika 85 lebih besar sama dengan 80, benar ya teman-teman ya. Maka dia akan menjalankan di sini yaitu kode seperti ini teman-teman ya. $grade ini akan menampung nilainya string ya, A, dan $ket ini akan menampung nilainya string juga yaitu memuaskan, yang ditampilkan di sini teman-teman ya. Dengan perintah echo ini ya, nilai Anda 85, grade-nya A, dan keterangannya di sini memuaskan. Jadi bagaimana kalau misalkan dia nilainya antara 70 sampai dia lebih kecil dari 80 ya teman-teman ya. Jadi kita tinggal tambahin aja di sini teman-teman ya. Else if aja ya teman-teman ya. Ini kita copy aja ini ya. Ini kita copy nih ya dari sini, Ctrl C, kita letak ke sini, Ctrl V ya. Misalkan di sini kita ganti dia nilainya lebih besar sama dengan 70 ya teman-teman ya. Kita simpan. Kalau misalkan dia dapat misalkan nilainya 75, kita simpan,
maka di sini ketika kita reload maka dapatnya dia nilai Anda 75 ya teman-teman ya. Tetapi di sini grade-nya masih A karena di sini belum kita rubah di sini ya. Ini B. Ini keterangannya yaitu baik. Kita simpan, Ctrl S, kita reload lagi sini, maka dia akan berubah ya teman-teman ya. Kalau dia nilainya teman-teman lebih besar sama dengan 59 atau dia lebih kecil dari 70 ya teman-teman ya, kita bisa buat di sini kodenya yaitu ya. Ini kita copy aja ini. Kita copy, Ctrl C, Ctrl V di sini. Misalkan di sini kita rubah nilainya 59 ya teman-teman ya. Ini bisa kita ganti menjadi C. Ini cukup. Coba kita pastikan lagi sini, Ctrl V ya. Ini nilainya misalkan ya lebih besar sama dengan 50 ya. Maka dia dapatnya dia di sini teman-teman. Ini dia teman-teman, kita bikin keterangannya kurang ya teman-teman ya. Seperti ini ya. Kita simpan. Coba kita uji coba untuk yang lebih besar sama dengan 59 ini teman-teman ya. Kita ganti misalkan dia 60 ya. Kita simpan. Kita refresh. Maka dapat dia yang ini teman-teman ya, yang C ini ya. Kalau misalkan lebih besar sama dengan 50 ya dan lebih kecil dari 59 ya. Coba kita buat di sini dia misalkan ya 55 ya. Kita simpan. Maka dia akan menjalankan yang D ini ya, kurang ini. Kemudian kita bisa juga di sini nambahkan kode else di sini teman-teman ya. Ini ya. Untuk dia grade-nya selain dari syarat yang di atas ini teman-teman ya. Kalau misalkan dia tidak terpenuhi ya teman-teman ya. Kita copy di sini, Ctrl C. Kita letakkan di sini, Ctrl V. Ini kita bikin grade-nya E. Kemudian keterangannya yang ditampung di variabel $cat ini kita bikin di sini buruk ya teman-teman ya. Ini seperti ini, kita simpan. Misalkan dia dapat nilainya 30 misalkan ya teman-teman ya. Kita simpan. Kita refresh. Maka di sini dia akan menjalankan yang else ini teman-teman ya. Dia dapat grade E dan keterangannya buruk ya. Karena ketika diuji coba 30 lebih besar sama dengan 80. Salah ya teman-teman ya. 30 lebih besar sama dengan 70. Salah juga. 30 lebih besar sama dengan 59. Salah. 30 lebih besar sama dengan 50. Salah ya teman-teman ya. Maka ketika dia nggak memenuhi syarat di atas, maka dia akan menjalankan else di sini teman-teman ya, sehingga dia mendapatkan grade-nya E dan keterangannya di sini dia buruk ya. Seperti itu ya teman-teman ya. Coba kita ganti ini nilainya misalkan 85. Maka bisa teman-teman tebak di sini teman-teman ya. Maka dia akan mendapatkan di sini yang A ini ya teman-teman ya, dan memuaskan di sini. Ini seperti ini. Coba kita perluas ini teman-teman ya. Explore-nya kita klik ya supaya luas ya. Kita buat di sini dia pindah baris baru BR, kemudian horizontal rule ya. Ini yang baru, kita simpan. Untuk membuat pembatasnya di sini, kita di sini akan buat pom ya teman-teman ya. Kita buat pom di sini, tab. Ini actionnya bisa dia ke sini teman-teman ya. 6 kondisi ya, ke dirinya sendiri ya. Penghubung percabangan, penghubung if.php di sini ya. Ini dia menuju ke dirinya sendiri. Kemudian kita bikin di sini metodenya. Ini menggunakan method get ya teman-teman ya. Di sini ya, menggunakan method get. Coba kita perbesar dulu di sini. Kita akan buat di sini dia masukannya secara dinamis ya teman-teman ya. Dari contoh yang if else di sini teman-teman ya. Nilai ini teman-teman ya. Tetapi dia di sini dia masukannya kita akan buat masukannya dari pom di sini teman-teman ya. Kalau ini kan dia statis ya teman-teman ya. Dari sini ya. Tetapi bagaimana nanti kita akan buat di sini dari pom ini ya. Kita akan tuliskan nilainya sehingga berdasarkan nilai yang tertulis tadi itu dan dia aturan-aturannya yang ditentukan di if else itu dia akan menentukan berdasarkan aturan tersebut ya teman-teman ya. Kita akan buat di sini labelnya teman-teman ya. Ini kita for-nya kita kasih nilai yang akan berhubungan dengan nanti ID ya teman-teman ya. Misalkan di sini kita buat masukkan nilai Anda. Ini seperti ini. Kemudian kita buat input tipenya. Ya, ini teks ya. Name-nya ini kita kasih ya. Name-nya yaitu dia nilai. Kemudian supaya nanti dia diklik labelnya ini menuju ke text box ini teman-teman ya, kita kasih ID-nya sama seperti for-nya ya teman-teman ya, namanya ya, yaitu nilai di sini. Kita buat dia pindah baris di sini BR 2 kali. Kemudian kita buat dia tombol submit-nya di sini ya, tombol kirimnya, input di sini. Tipe-nya kita ganti dari teks menjadi submit di sini teman-teman ya. Dan name-nya ini kita kasih namanya proses
Ini selanjutnya value-nya di sini teman-teman ya, yang ditampilkan di tombolnya kita kasih namanya proses di sini teman-teman ya. Dengan P-nya besar di situ ya teman-teman ya. Ini dia, coba kita simpan, Ctrl S. Kita perkecil dulu ini, kita reload lagi. Ini dia. Ini dia tampilan yang saya maksud ya teman-teman ya. Jadi nanti ketika nanti dimasukkan di sini, kita klik proses, maka dia akan menjalankan di sini grade-grade seperti ini ya teman-teman ya. Ya. Coba kita akan modifikasi di sini. Kita buat teks PHP di sini teman-teman, PHP tab enter. Coba kita buat dia variabel baru ya teman-teman ya, dolar nilai di sini ya. Dia untuk menampung yaitu dia nilai yang diketikkan di text box ini ya teman-teman ya, yang name-nya itu nilai ya teman-teman ya. Jadi kita panggil dengan dia dolar underscore get di sini ya, yaitu name-nya nilai di sini teman-teman ya. Coba kita simpan. Coba kita reload lagi sini, maka akan error di sini teman-teman ya, karena dia di sini tidak terdefinisi indeksnya teman-teman ya. Jadi supaya untuk dia mengatasi hal ini, kita bisa tambahkan di sini dia tanda add ya teman-teman ya. Kita simpan. Coba kita refresh lagi, reload lagi, maka akan hilang di sini teman-teman ya. Karena dia belum dimasukkan di sini nilainya teman-teman ya, dan prosesnya belum ada di sini teman-teman. Kita bisa mengatasinya dengan menambahkan tanda add di sini teman-teman ya, di depan variabel ini teman-teman ya. Selanjutnya coba kita buat ya logikanya ya dengan menggunakan if ya. Jika isset ya, isset ini gunanya teman-teman ya, kalau secara sederhana jika diklik tombol submit ini atau tombol proses ini ya, yang mana dia name-nya ini teman-teman ya. Kita tangkap dulu ya, $get di sini ya teman-teman ya, yaitu name-nya yaitu dia proses di sini, yang ini ya, proses ya, proses yang ini teman-teman ya, bukan proses yang value ini ya teman-teman ya, yang name ini ya. Jika diklik proses ya, tombol proses ini name-nya ini, maka ya kita bisa membuat di sini logika if ya teman-teman ya. Kita akan buat logika baru di sini teman-teman ya. Kalau misalkan dia kosong, kita bisa buat logikanya itu dengan menggunakan if di sini, yaitu kalau kosong dia perintahnya itu empty ya teman-teman ya, empty ya. Empty itu artinya kosong ya, yaitu nilainya kita ambil dari dolar nilai ini ya, dolar nilai, maka akan menampilkan di sini echo. Keterangannya misalnya kita bikin di sini teman-teman ya, kotak input nilai masih kosong misalkan ya, seperti itu teman-teman ya contohnya ya. Coba kita uji coba ya teman-teman ya. Ini belum ada kita tampilkan, coba kita reload lagi. Kita klik di sini proses ya. Ingat di sini ya, jika diklik di sini tombolnya yang name-nya ini proses, maka akan masuk ya, diuji coba ya. Kalau misalkan kosong nilainya akan menampilkan di sini dia kotak input nilai masih kosong ya teman-teman ya. Coba kita proses di sini, maka akan ditampilkan di sini pernyataan kotak input nilai masih kosong di sini teman-teman ya. Kalau misalkan dia kita buat ya, misalkan 67 misalkan ya teman-teman ya, kita klik proses, maka dia nggak ada menghasilkan apa-apa di sini teman-teman ya. Jadi kita akan buat di sini kode if-nya lagi teman-teman ya, logikanya ya, untuk dia menampilkan grade dan keterangan berdasarkan nilai yang kita masukkan di sini teman-teman. Coba kita buat di sini else. Kita akan buat logikanya jika ya, if dolar nilai lebih besar sama dengan 80, maka dia dapat grade-nya yaitu ya yang ditampung di variabel grade di sini teman-teman. Misalkan kita bikin A di sini teman-teman ya. Kemudian keterangannya yang ditampung di $ket di sini dia kita bikin memuaskan di sini teman-teman. Ya, seperti itu ya. Coba kita simpan, Ctrl S. Kita uji coba ya teman-teman ya. Misalkan dia nilainya dapat 90 ya. Coba kita klik ke sini proses. Maka belum menghasilkan apa-apa ya teman-teman ya. Karena dia outputnya belum kita buat ya teman-teman ya. Di sini ya. Coba kita buat outputnya di sini. Di sini kita buat outputnya ya. Misalkan echo nilai Anda. Ini dolar nilai. Kita bikin BR untuk pindah baris, titik koma. Kita copy nih, shift alt tanda panah ke bawah. Kemudian ini kita ganti menjadi grade ya teman-teman ya. Ini variabelnya kita ganti menjadi grade. Shift alt tanda panah ke bawah. Ini kita ganti dia menjadi dia ket di sini, $ket untuk dia keterangannya. Ini seperti ini, kita simpan.
Coba kita buat lagi dia nilainya teman-teman ya. Misalkan di sini dapat dia 85 ya teman-teman ya. Kita klik proses, maka dia akan menjalankan yang ini teman-teman ya. Maka akan menjalankan yang A ini, memuaskan dan ditampilkan dengan perintah echo di sini ya teman-teman ya. Nilai Anda 85, grade-nya A, dan keterangannya $CAD ini memuaskan di sini. Yang diambil dari sini teman-teman. Kalau misalkan dia nilainya kita bikin di sini 150 ya teman-teman ya, maka dapatnya A juga ya teman-teman ya. Jadi di sini kita bisa batasi ya teman-teman ya. Rentang nilainya di sini teman-teman ya. Kita bisa batasi dengan operator yaitu N ya teman-teman ya. Operator N di sini, atau bisa kita gunakan di sini simbol dan di sini teman-teman. 2 kali ya. Dan dolar nilai lebih kecil sama dengan 100 ya. Kita batasi dia antara 80 sampai 100 di sini. Kita simpan. Jadi kalau misalkan dia dapat nilai 150, maka nggak A lagi ya teman-teman ya. Karena kan nilainya nggak ada biasanya rentangnya 150 ya teman-teman ya. Kita batasi ya. Selanjutnya di sini teman-teman kita akan buat di sini logikanya untuk ring nilai yang lainnya teman-teman ya. Misalkan saya copy di sini, Ctrl C, saya tambahkan di sini else, Ctrl V ya. Misalkan lebih besar sama dengan 70 di sini dan dia lebih kecil sama dengan 80 di sini, maka dapat grade-nya misalkan B. Kemudian keterangannya yaitu yang ditampung di variabel $CAD di sini dia baik. Ya, kita rubah seperti ini. Coba kita simpan, kita copy lagi nih teman-teman ya dari sini ya. Ctrl C, Ctrl V ya. Di sini misalkan lebih besar sama dengan 59 di sini. Kita beri di sini nilainya. Kemudian ini lebih kecil 70. Ini supaya dia nggak beradu, kita bikin lebih kecil 80 aja teman-teman ya, yang ini ya. Kita simpan. Ini C misalkan cukup. Kita paste lagi di sini Ctrl V untuk dia nilai yang rentangnya lebih besar sama dengan 50 dan diantara lebih kecil 59 ya teman-teman ya. Maka dapat grade-nya yaitu dia D dengan keterangannya yaitu kurang. Kemudian selanjutnya kita bisa buat di sini ya rentangnya untuk nilainya lebih kecil ya teman-teman ya, dari 50 ya teman-teman ya. Kemudian nilainya dia lebih besar sama dengan 0 di sini kita kasih, maka dapat grade-nya di sini kita kasih E, dan kemudian keterangannya dia buruk di sini teman-teman ya. Kalau misalkan dia selain dari yang kondisi yang di atas, kita bisa tambahkan di sini else ya teman-teman ya. Ini else, maka coba kita copy aja ini, Ctrl C, Ctrl V di sini, kita ganti misalkan di sini dia grade-nya nggak ada ya, tanda seperti itu ya, nggak ada. Kemudian kita buat dia keterangannya itu misalkan nilai tidak dalam jangkauan. Oke, seperti itu teman-teman ya. Coba kita simpan ya. Coba kita bikin di sini nilainya misalkan 69 ya teman-teman ya. Kita klik di sini proses, maka dia akan dapat dia grade-nya C ya teman-teman ya. Keterangannya cukup karena dia syaratnya terpenuhi di sini teman-teman ya. Karena 69 itu antara lebih besar sama dengan 59 dan lebih kecil dari 70 ya teman-teman ya. Ingat teman-teman, kalau misalkan dan ini antara syarat yang sebelah kirinya dan sebelah kanannya harus terpenuhi semua ya teman-teman ya. Beda dengan or nanti ya teman-teman ya. Jika salah satu syaratnya ada yang benar, maka akan dijalankan itu pernyataannya. Tetapi kalau dia dan kedua syaratnya itu ataupun lebih itu, dia harus semuanya bernilai benar ya teman-teman ya. Baru dia pernyataannya itu bisa dijalankan ya. Seperti itu ya teman-teman ya. Perlu dipahami mengenai penggunaan operator dan di situ ya, atau N di situ yang disimbolkan dengan tanda dan di sini teman-teman ya. Coba kita uji lagi teman-teman ya. Misalkan dia dapatnya 75, kita proses maka dapatnya B. Kalau misalkan dia dapat misalkan 35 ya, proses maka dapatnya E di sini menyesuaikan dengan grade dan keterangannya di sini teman-teman. Kalau misalkan dapatnya misalkan min 20 ya, ini contoh aja ya teman-teman ya. Kita klik proses, maka di sini keterangannya nilai tidak dalam jangkauan ya teman-teman ya. Ini contohnya seperti itu ya teman-teman ya. Oke, selanjutnya teman-teman kita akan jelaskan di sini yaitu penggunaan operator ternary ya teman-teman ya. Coba kita bikin HR dulu sini, horizontal rule-nya.
Kita simpan, kita reload lagi di sini ya. Ini tampil seperti ini dia. Di sini kita buat lagi taks PHP-nya di sini, PHP tab enter. Kita akan jelaskan di sini teman-teman, yaitu percabangan menggunakan operator ternary ya teman-teman ya, yaitu bentuk sederhana dari percabangan if else ya teman-teman ya. Ini dia percabangan if else ini. Kemudian di sini kita akan jelaskan bentuk umumnya teman-teman ya. Sini bentuk umum operator ternary. Ya, pertama dia kondisinya di sini teman-teman, ataupun dia syaratnya. Kemudian ada tanda tanya di sini. Kemudian di sini pernyataannya teman-teman ya. Kalau misalkan dia benar, maka akan jalankan pernyataan yang ini. Kalau misalkan dia salah, maka akan dijalankan di pernyataan ini teman-teman ya. Ini dia bentuk umumnya. Jika kondisinya benar, maka akan menjalankan pernyataan ini. Tetapi kalau misalkan dia nggak benar, maka akan menjalankan yang salah ini teman-teman. Ini bentuk umumnya. Coba kita buat di sini komentarnya, Ctrl/. Kita buat dulu dia judulnya teman-teman ya, echo. Kita gunakan H2 di sini. Kita bikin judulnya operator ternary. Ini seperti ini teman-teman ya. Kita simpan, coba kita reload lagi. Ini kita buat dia misalkan variabelnya $kondisi ya teman-teman ya. Ini yang menampung nilainya true di sini atau dia benar. Kemudian kita gunakan dia operator ternary-nya ya teman-teman ya, echo $kondisi tanda tanya di sini ya. Kemudian ini pernyataan yang pertama, ini dia muncul jika bernilai benar. Kemudian ada juga pernyataan yang kedua, ini akan muncul ya jika salah ya teman-teman ya, muncul di sini. Ini titik koma, ini seperti ini teman-teman ya. Ini tampilan seperti ini ya. Coba kita uji coba. Kita simpan, kita reload lagi di sini. Maka dia di sini akan menjalankan pernyataan yang pertama ini teman-teman ya. Setelah tanda tanya ini teman-teman ya, muncul jika bernilai benar di sini teman-teman ya. Kalau misalkan kita ganti di sini false ya, true ini dia menjadi false ya teman-teman ya. Ini seperti ini. Kita reload lagi, dia akan menjalankan pernyataan yang kedua ya teman-teman ya. Jika salah muncul ya teman-teman ya. Jadi true itu dia bisa kita kasih nilainya 1 ya teman-teman ya. Ini sama juga identik dengan true nih sini ya. Kalau nilai 1 ini ya. Nah, seperti ini ya. Kalau misalkan dia 0, dia itu false ya teman-teman ya. Kita taruh lagi, maka seperti ini ya. Ini kita ganti lagi menjadi true. Kita buat dia komentarnya di sini. Jadi true itu dia sama dengan 1 ya teman-teman ya. Kemudian kalau dia false itu dia sama dengan 0 di sini teman-teman. Kita simpan. Jadi operator ternary ini seperti yang tadi sudah dijelaskan, dia merupakan bentuk sederhana dari percabangan if else ya teman-teman ya. Bisa teman-teman gunakan untuk meringkas penggunaan if else di sini teman-teman ya. Selanjutnya kita akan jelaskan di sini mengenai yaitu percabangan ya teman-teman, yaitu percabangan menggunakan statement suite ya teman-teman ya. Coba kita buat di sini ya. File baru di sini. Kita buat di sini file baru ya. Di folder 2 titik struktur penghubung kendali ini kita klik kanan, new file. Kita buat namanya yaitu 7 kondisi penghubung percabangan penghubung suite di sini titik PHP, enter. Ini ya. Kita perbesar dulu ya teman-teman ya. Jadi di sini teman-teman percabangan suite ini case ya teman-teman ya. Ini adalah bentuk lain dari percabangan if, else if, else ya teman-teman ya. Ini ya. Menjadi bentuk lain dari percabangan if, else ya teman-teman ya. Kemudian di sini kita akan jelaskan mengenai format penulisannya teman-teman ya, atau bentuk umumnya ya. Ini dia format penulisan suite case ya teman-teman ya. Adalah ya seperti ini teman-teman ya. Pertama dia suite. Kemudian ini variabelnya. Kemudian ini bloknya teman-teman ya. Masuk ke dalam bloknya. Kemudian di sini case-nya teman-teman ya. Selanjutnya di sini ada kondisi. Ini kondisi yang pertama. Jika dia memenuhi, maka dia akan menjalankan di sini eksekusi kode ya teman-teman ya. Kode ataupun dia pernyataan ini ya teman-teman ya. Ini kemudian ada breaknya di sini ya. Ini seperti ini.
Kemudian untuk yang case yang kedua kita copy nih, Ctrl C, Ctrl V di sini. Ini untuk kondisi yang kedua. Kemudian dia ada juga dia seperti else ya teman-teman ya. Tetapi di sini dia bukan else di sini teman-teman, tapi dia namanya default di sini. Maka dia akan menjalankan di sini ya, eksekusi ya, atau jalankan kode ini ya, ataupun pernyataan ini. Ini dia. Ya. Ini dia bentuk umumnya atau format penulisan switch case ya teman-teman ya. Coba kita buat komentar dulu, ini dia penjelasannya, ini Ctrl/. Ini kita simpan. Oke teman-teman, kita akan jelaskan dengan ketikan programnya teman-teman ya. Misalkan di sini kita buat di sini dia tag PHP-nya dulu, PHP tab ya. Enter. Kita buat variabel baru, misalkan kita kasih namanya $label di sini ya. Kita beri namanya misalkan 4 titik koma. Kita mau di sini ya menguji di sini ya teman-teman ya, dengan switch case di sini ya teman-teman ya, berdasarkan case-case ya, apakah dia sama dengan isian dari variabel label ini teman-teman ya, nilainya ya. Kalau misalkan dia sama, maka dia akan dieksekusi ya teman-teman ya, kodenya ataupun pernyataannya. Kemudian akan dihentikan dengan perintah break di sini teman-teman ya. Coba kita akan buat kodenya ya, switch. Ini labelnya kita bikin $label. Kita bisa menggunakan tanda ini teman-teman ya, tanda kurung kurawal pembuka ini, atau kita bisa juga mengganti ya tanda kurung kurawal pembuka ini dengan penulisan sintaks templating ya teman-teman ya, yang sudah dijelaskan di looping ini teman-teman ya, di for ya, while ini teman-teman ya. Kita bisa gunakan tanda kurung kurawal ini ya, atau bisa juga menggunakan tanda titik 2 ini. Kemudian kita ganti kurung kurawal penutupnya, dia menjadi end switch ya teman-teman ya, titik koma. Coba kita uji case-nya di sini. Case misalkan 1 ya, maka kita bikin dia pernyataannya yaitu echo di sini, misalkan belajar HTML. Titik koma. Kita hentikan ya kodenya ya, ataupun pernyataannya dengan perintah break ya, kalau dia memenuhi di sini. Coba kita simpan di sini teman-teman ya. Coba kita perkecil ini, kita jalankan di sini, reload. Ini yang tadi teman-teman ya. Ini kita ganti coba dia. Ini kita perbesar dulu ya teman-teman ya. Ini kita ganti dia. Berarti kita jalankan 7 kondisi penghubung percabangan di sini. Ini maka nggak menghasilkan apa-apa di sini teman-teman ya. Nggak menghasilkan apa-apa. Coba kita ganti di sini 1. Kita simpan. Maka akan dijalankan belajar HTML teman-teman ya. Coba kita buat case yang kedua lagi. Ini kita copy aja. Shift Alt tanda panah ke bawah. Ini. Coba kita buat sebanyak 3 kali teman-teman ya, kita copy ya, Shift Alt tanda panah ke bawah. Ini kita ganti case-nya ini menjadi 2. Ini untuk yang belajar CSS ya teman-teman ya. Ini misalkan 3. Keterangannya kita bikin dia belajar JavaScript. Kemudian yang case keempat ini dia belajar dia PHP ya teman-teman ya, PHP di sini. Coba kita simpan. Coba kita ganti ini menjadi 2. Kita simpan, dia akan menjalankan yang belajar CSS ini teman-teman ya, karena case-nya sama di sini teman-teman. Kalau kita ganti menjadi 3, kita simpan, maka akan menjalankan belajar JavaScript. Dan kemudian kalau kita ganti menjadi 4, kita simpan, Ctrl S, maka dia akan menjalankan belajar PHP di sini teman-teman ya. Kalau dia misalkan kita bikin 7 misalkan ya teman-teman ya, sementara kan case-nya di sini nggak ada ya teman-teman ya. Coba kita reload di sini ya, maka dia nggak menghasilkan apa-apa ya teman-teman ya. Jadi kalau misalkan dia selain dari 1 2 3 4 ini case-nya, kita bisa menampilkan dengan perintah default di sini teman-teman ya. Default ya. Ibaratkan dia ini else-nya kalau di if ya teman-teman ya. Misalnya kita bikin dia keterangannya echo, misalkan di luar pilihan 1 sampai 4 ya. Ini keterangannya, misalkan Anda pilih, misalnya kita bikin di sini bold ya untuk tebal ya. Kita panggil dia variabelnya yaitu $label ya. Ini titik koma. Coba kita perluas lagi nih, ini ya eksplornya supaya tampilnya luas ya. Kita simpan, kemudian kita jalankan di sini ya. Labelnya ini kan nggak ada yang sama ya teman-teman ya dengan case-nya ini ya. Maka dia akan menjalankan di sini nilai defaultnya teman-teman ya, seperti ini ya.
Jadi kalau misalkan di sini kita ganti dia 4 ya teman-teman ya, kita simpan, maka dia akan menjalankan di sini dia pernyataan belajar PHP di sini teman-teman ya. Jadi teman-teman, ini dia penggunaan pernyataan switch case ya. Bisa teman-teman kembangkan ya teman-teman ya. Mungkin dia masukannya dinamis ya teman-teman ya, nggak statis seperti ini dengan menggunakan POM di sini ya, seperti if tadi ini ya, menggunakan POM ya. Bisa gunakan POM ini supaya nanti dia masukannya dinamis ya teman-teman ya, di kondisi percabangan switch ini teman-teman ya. Oke, selanjutnya teman-teman ya, mungkin pada penjelasan pengkondisian ataupun percabangan yang digunakan PHP ini mungkin ada yang mau ditanyakan ya teman-teman ya. Mungkin ada pertanyaan ya, any question, silahkan diketikkan di kolom komentar. Mungkin ada juga saran ataupun masukan dari teman-teman, silahkan juga diketikkan di kolom komentar. Jangan lupa dukung terus channel Guntur Rumah Putra dengan klik like, subscribe, share ya teman-teman ya ke teman-teman lainnya, dan aktifkan tanda loncengnya untuk mendapatkan update video-video terbaru dari channel Guntur Rumah Putra. Terima kasih teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.